Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita kembali masuk di kelas MK Ulumul Hadis pada pertemuan ketiga, yang kali ini kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama. Oke, saya sudah siapkan modul. Oke, saya tampilkan ya modulnya. Ini dia. Mana tadi? Oke, ini dia. Ya. Oke, bentar. Baik. Ada dua bahan kajian yang akan kita bahas. Pertama adalah ini, dalil kehujahan hadis, serta yang kedua fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya-tanya dulu dah. Oke, sebentar. Saya ini ya. Coba diaktifkan dulu videonya semuanya. Jangan cuma foto saja atau gambar saja. Ayo, tampilkan videonya. Supaya benar-benar kelihatan ini kelas ya, bukan ajang yang lain, tapi ajang perkuliahan. Coba itu, Iis mana Iis tuh? Videonya nggak muncul itu. Nah, gitu dong. Oke, Ibnu Ubaidillah, mana Ibnu ini? Ubaidillah. Ubay. Mana Ubay? Hadir, Pak. Ya, keluarkan videonya ya. Agil, mana Agil? Baik, Pak. Mana? Nah, gitu dong. Kelihatan ganteng ini Agil ini. Hawa Nurlia. Hawa mana Hawa? Mana Hawa. Nah, gitu dong. Terus siapa ini? Khairatul Inayah, mana Khairah Inayah? Inayah. Mana Inayah? Hadir, Pak. Mana videonya? Lagi kurang sehat, Pak. Loh, emang kenapa? Ini videonya berkaitan dengan kesehatan. Jadi kan pakai jilbab terus duduk udah gitu aja. Emang tidak ada jilbab? Emang jilbabnya sakit juga? Iya. Ya, Hah? Kamu lagi ada di rumah sakit atau gimana ini? Sani Inayah nih, mana Sani? Dari tadi video apa? Fotonya doang ini. Nah, tampilkan videonya Sani. Oke, baik, saya tanya ini. Yang pertama ke siapa ini? Hilda, coba Hilda ini. Mana suaranya Hilda? Oke, suaranya. iya, Pak. Oke, baik. Ini saya mau bertanya ya. Tolong dijawab. Misalnya nanti kalau kamu ada di rumah. Kamu mana rumahnya Hilda? Di Baros, Pak. Baros. Ini lagi di Baros ya? Ya. Iya, Pak. Misalnya gini, Hilda suatu ketika lagi mengisi pengajian. Jadi Ustazah Hilda ini. Kemudian ada yang jamaahnya yang bertanya, maaf, punten Ustazah Hilya. Saya mau bertanya Ustazah. Nah, silakan.
Begini Ustazah, Jangan masuk ya. kan Islam itu ajaran yang sempurna. Islam itu ajaran yang sudah menjamin kesempurnaan dalam hidup. Nah sekarang gini Bu Ustazah, tapi kenapa kok masih ada ajaran yang mengatakan ikuti sunnah, pertahankan sunnah, jaga sunnah, laksanakan sunnah dan segala macam. Pelajarkan hadis, ikuti hadis. Apa yang disabdakan Nabi, laksanakan. Padahal kan Islam sudah punya Al-Quran. Ya, Islam sudah punya Al-Quran. Kenapa kok harus merujuk ke hadis? Padahal kan Al-Quran sudah sempurna katanya. Nah sekarang coba, kira-kira jawabannya Hilda atas pertanyaan jamaahnya yang seperti ini, gimana jawaban kamu? Yo, silakan Hilda. Baik Pak, izin menjawab. Karena Al-Hadis itu kan sebagai pedoman juga, bukan cuman Al-Quran. Jadi Al-Hadis itu kan banyak kayak kajian-kajian yang di dalamnya terdapat ajaran di dalam Al-Quran juga. Jadi kita juga wajib mempelajari Al-Hadis maupun Al-Quran. Apa isi Al-Quran yang mengatakan hadis itu penting? Coba. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, ya sudah, baik. Terima kasih. Ya, coba satu lagi nih, satu lagi. Siapa ini? Coba saya tanya. Yang laki-laki sekarang nih, yang ganteng tadi tuh mana itu? Si ganteng mana? Si Agil, ayo Agil. Hilang lagi Agil ini. Yo Agil. Coba jawaban kamu bagaimana? Coba diaktifkan suaranya. Bagaimana? Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Oke, misalnya ada jamaah kamu, murid kamu menanyakan seperti ini. Pak, Islam itu kan ajarannya sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna. Nah sekarang kenapa kok masih disuruh menjaga hadis, menjaga sunnah, laksanakan sunnah? Padahal kan sudah ada Al-Quran nih. Gimana kok bisa seperti itu? Coba, gimana jawabannya? Apa ya? Yo. Kan gini, Pak. Di Al-Quran itu kan Dia apa? ada apa ya? Dia apa tadi? Dia apa? Enggak, tadi apa pertanyaannya, Pak? Lupa Pak. Bolak-balik nanya saya saja ini. Kan sudah jelas tadi. Kamu mau bolak-balik nanya Ya, saya. Pak. Gimana? Dengar nggak pertanyaan saya? Dengar, Pak. Oke, satu kali lagi ya. Nih saya tanya. Misalnya ada jamaah murid Ya, kamu Pak. ngomong gini, Pak, Islam itu kan ajarannya sudah sempurna. Bahkan Al-Quran sudah sempurna. Nah, kenapa kok masih menjadikan hadis sebagai sumber? Padahal kan sudah cukup ke Al-Quran saja, tidak perlu ke hadis. Kenapa kok harus hadis yang dijaga, harus yang diterapkan, harus yang dipelihara? Kok bukan Al-Quran saja gitu loh. Oke, jelas ya? Jelas, Baik, Pak. Jawabannya, Pak. Kan di dalam Al-Quran itu kan hadis itu kan boleh sunnah apa bisa dilakukan dengan sunnah apa wajib gitu kan, bisa dilakukan dengan secara apa ya, secara indikator itu mungkin bisa dipahami kayak di umat Islam itu kan kebanyakan mengetahui tentang apa Al-Quran gitu, Pak. Jarang dia mengetahui tentang hadis gitu, Pak. Mungkin beberapa orang doang yang tahu hadis sama Al-Quran. Iya, kenapa kok kita wajib menjaga sunnah? Kenapa kok kita harus menerapkan mengimani sunnah? Kok tidak cukup Al-Quran saja gitu loh? Pertanyaan saya itu, kenapa kok sunnah juga perlu dipertahankan, perlu dijaga? Ayo, kenapa? Tanya kamu kok bulat, jawaban kamu kok bulat, muter-muter. Hah? Ayo, gimana? Saya kurang paham, Pak. Alah, kamu itu ya. Kurang begitu paham, Pak. Fahmi Pak, izin menjawab Pak, boleh Pak.
Siapa tadi? Coba. Fahmi, Pak. Oke, silakan Fahmi. Yo, penggantinya Agil nih. Yo, silakan. Kenapa Islam harus menjaga hadis atau melakukan hadis ya Pak, sunnah Rasul. Padahal Al-Quran kan udah kuat lah buat sebagai pedoman ya kan Pak. Jawaban Fahmi gini Pak, karena yang penjelasan yang di Al-Quran itu belum sempurna. Kayak contohnya sholat, aqimis sholat. Di Quran nggak dijelasin Pak tentang tata cara sholatnya. Maka disempurnakanlah oleh hadis Rasulullah SAW itu Pak. Dijelaskan tuh bagaimana sholat gitu Pak. Jadi adanya hadis ini untuk menyempurnakan Al-Quran Pak, dan menguatkan dalil yang ada di Al-Quran. Seperti itu Pak, sepengetahuan Fahmi Pak. Oke, ya sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya sudah, baik. Jadi tidak keliru jika jawabannya memang berhubungan dengan fungsi hadis, gitu ya. Ya memang hadis itu menguatkan, hadis itu memperkuat, menegaskan apa yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, cuma penegasannya masih belum sempurna. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja ke materi yang tadi itu. Apa tadi? PowerPoint saya tadi. Nah, jadi nanti akan ketemu jawabannya di sini. Kenapa kok kita harus mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah juga atau hadis? Ya karena di sini letaknya. Yang pertama kita akan bahas tentang dalil kehujahan hadis. Kita lihat. Dalil kehujahan hadis. Ada beberapa dalil sumber yang bisa dijadikan sebab kenapa hadis itu harus juga dijadikan sumber utama dalam ajaran Islam. Pertama itu dalilnya pasti Al-Quran. Kedua adalah ijma sahabat. Dan yang ketiga adalah dalil akliyah atau pertimbangan secara nalar, secara akal pikiran. Oke, kita lihat ayatnya. Yang pertama Al-Quran tadi. Pertama ayat surat Al-Hasyr ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu. Jadi kata Allah, apa-apa yang Rasul sampaikan, apa-apa yang Rasul katakan atau berikan kepada kalian, maka kata Allah fakhudhuhu, maka ambillah. Jadikanlah petunjuk, jadikanlah pedoman. Jadi Rasul mengatakan A, maka umatnya harus ikut juga apa kata Rasul A. Kalau nabinya mengatakan ini haram, maka umatnya pun harus mempedomani sebagai haram. Tidak boleh dilawan, tidak boleh ditentang, dibangkang. Dan sebaliknya wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka fantahu, maka hindarilah. Jadikanlah pedoman sebagai sebuah larangan, gitu ya. Dan ini dasar yang pertama. Artinya di dalam ayat ini dijelaskan secara sharih dan tegas bahwa apapun yang Rasulullah ucapkan, apapun yang Rasulullah berikan, maka sebagai umatnya harus ikut patuh tanpa ada pertimbangan, tanpa ada pertentangan. Jadi kalau ditegaskan secara jelas bahwa hukum riba itu haram, ya sudah, ikuti. Jika misalnya dilarang untuk memakan sesuatu yang berada di dua alam, misalnya kayak kodok atau kayak hewan lain, maka larangan itu harus diterapkan. Jadi jangan ada pendekatan yang terlalu kritis ya. Boleh sih kritis, tapi ya jika pada akhirnya harus kembali kepada prinsip ta'abudi, ya sudah, kita ikuti saja pedoman dari Rasul tadi, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan hadis ini menjadi sangat penting, fungsi dan kedudukannya.
Fungsi dan kedudukan hadis itu berada di level kedua setelah Al-Quran yang merupakan level tertinggi, level puncak dari sumber ajaran umat Islam. Ini ya surat Al-Asr ayat 7. Nah berikutnya di surat lain An-Nisa ayat 64 disebutkan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidak kami utus seorang rasul kata Allah illa kecuali liyuta'a biidznillah, kecuali untuk ditaati, dipatuhi, ditunduk, dipasrahkan kepada Nabi. Harus taat kepada Nabi biidznillah, dengan izin Allah. Jadi tidak mungkin Rasul itu mengajak umatnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak mungkin, mustahil. Justru sebaliknya, ajakan Rasul, perintah kepada umatnya itu selalu mencerminkan adanya ketaatan kepada Allah. Jadi Allah sudah memberikan garansi bahwa Nabi yang diutus adalah utusan Dia yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran dalam kehidupan ini ya, bukan cuma karena faktor agama Islamnya, tapi memang karena secara universal ya ajarannya sangat relevan dengan manusia, sangat relevan. Jadi itu ya dasar kedua surat An-Nisa ayat 64 yang menegaskan bahwa seorang rasul diutus itu ya karena harus ditaati, dipatuhi dengan izin Allah, gitu ya. Nah, itu ayat Al-Qur'annya. Nah, yang kedua dari dasar atau dalil kehujanan hadis itu adalah ijma sahabat. Jadi sahabat sudah bersepakat itu bahwa seorang rasul itu atau kita umat Islam itu wajibul ittiba, wajib mentaati kepada hadis apapun hadisnya, baik itu hadis qauli, hadis fi'li ataupun hadis takriri yang dianggap merupakan hadis yang berasal dari Nabi dan wajib diikuti baik ketika Nabi masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi tidak terikat oleh adanya Nabi. Kalau Nabi sudah wafat ya berarti tidak usah taat lagi gitu. Itu bukan seperti itu. Berbeda dengan umat Islam yang pernah menolak membayar pajak karena Nabi wafat. Karena itu makanya sahabat Abu Bakar memerangi mereka, menumpas mereka. Diperangi, justru sebaliknya, diperangi. Tidak dibiarkan begitu saja. Ada umat Islam yang merasa bahwa kewajiban zakat misalnya itu sudah hangus bersamaan dengan wafatnya Nabi. Itu salah. Kewajiban zakat itu berlangsung selamanya sampai sekarang. Justru sekarang ini yang lebih harus ditingkatkan mengeluarkan zakatnya itu. Karena apa? Untuk kepentingan umat secara ekonomi. Bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi itu ya. Itu ijma sahabat yang mengatakan wajibul ittiba. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah secara nalar. Artinya akal saya sudah mengatakan Al-Quran itu sifatnya mujmal. Al-Quran itu sifatnya global. Pemahamannya tidak serta-merta mudah dipahami secara teknis, secara detail. Maka dimungkinkan adanya unsur lain yang bersifat menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih global itu, yang masih mujmal itu. Maka disitulah peran penting dari hadis yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, memberikan uraian yang lengkap mengenai ajaran yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi artinya entitas antara hadis dan Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Di mana ada Al-Quran, di situ ada hadis. Sebaliknya, di mana ada hadis, di situ ada Al-Quran. Jadi dua-duanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah itu secara logika, secara nalar. Ya sama lah kayak kita, misalnya kita mau beli laptop, terus kita beli, terus kita nyalakan. Pertanyaannya kok tahu itu kalau mau menghidupkan harus tekan tombol on-nya, kok tahu? Dari mana itu acuannya?
Ya tentu saja dari buku petunjuk penggunaan laptop. Ya kan biasanya kalau kita beli laptop itu kan ada bukunya, ada buku garansi, ada buku petunjuk. Nah, buku petunjuk kita pakai untuk memahami cara kerja dari laptop. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu sumber utama, sumber besar ajaran umat Islam. Nah, nanti manualnya dari mana? Ya, hadis. Jadi menjelaskan, menafsirkan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Itulah dalil-dalil kehujahan hadis. Ada 3, Al-Quran, kedua ijma sahabat, dan ketiga dalil makul atau pendekatan secara logika atau nalar. Baik, sekarang kita lanjut ke kajian yang kedua, yaitu fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke. Ada beberapa fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita lihat nih, itu hadis sebagai bayanut takrir. Yang kedua, hadis sebagai bayanut tafsir. Ketiga, hadis sebagai bayanut tasyri'. Dan yang keempat, hadis sebagai bayanut naskhi. Yang pertama kita bahas dulu. Bayanut takrir. Apa itu bayanut takrir? Yaitu hadis yang berfungsi menetapkan, memperkuat apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah ada, dikuatkan oleh hadis. Dijelaskan lebih lengkap oleh hadis. Ditakkid atau dipertegas. Contohnya seperti ayat ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadis ini, ayat ini bicara tentang apa? Tentang wudu, tata cara wudu. Jadi dimulai dari membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku ya, kemudian membasuh muka, membasuh apa? Rambut, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Itu aturannya, itu tahapannya. Nah, kemudian datang hadis yang menegaskan, memperkuat. Penguatannya di mana? Di hukumnya. Hukum wudhu itu bagaimana? Kata Nabi, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddu'a. Tidak diterima sholatnya orang yang najis, orang yang berhadas, hatta yatawaddu'a, sampai dia berwudu. Jadi di sini menegaskan bahwa hukum berwudu itu wajib. Jika tidak wudu orang kalau mau sholat, dia tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Jadi itu ya contoh dari bayanut takrir, hadis menegaskan, memperkuat isi dalam Al-Quran. Berikutnya yang kedua adalah bayanut tafsir, yaitu hadis yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang butuh penjelasan. Misalnya, bayan tafsir itu ada 3 ya. Bayanut tafsir ada 3. 1, ayatnya yang mujmal, ayatnya yang kedua mutlak, ayatnya yang ketiga am. Jadi dibagi lagi, bayan tafsir itu ada 3. Yang pertama, bayan tafsir yang pertama adalah merinci ayat yang mujmal. Maksudnya gimana? Ayatnya masih bersifat global, masih bersifat luas. Nah, contohnya gini, ayatnya wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, pertanyaannya, sholat yang ditegakkan itu yang bagaimana? Apakah sholatnya yang jengking, sholatnya yang terbang, sholatnya yang lompat-lompat, atau yang mana? Yang mana ini? Nggak jelas nih. Nah, kemudian datanglah hadis yang memperkuat penegasan, yang menjelaskan, memerinci apa yang dimaksud dengan sholat. Yaitu hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti hanya kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi ngasih contoh, ngasih model. Nih cara sholat yang benar. Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, diperkuat ya. Dirinci ya sholatnya apa? Oleh hadis. Itu yang pertama dari bayanut tafsir. Yang kedua dari bayanut tafsir adalah mentaqyid ayat yang mutlak. Contohnya,
Surat Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, jika ketahuan maka potong kedua tangannya. Aydiyahuma. Nah, pertanyaannya jelas nggak ini? Belum. Karena orang masih mikir-mikir. Yang dimaksud tangan itu yang mana? Apakah hanya jari-jari saja? Ini kan tangan juga. Apakah sampai pergelangannya? Ini tangan juga loh. Apakah sampai siku-siku? Ini kan tangan juga. Atau sampai sini nih, pangkal bahu. Yang mana yang dimaksud tangan? Nah, kemudian datanglah hadis yang membuat takyid, memberikan batasan. Yang dimaksud tangan itu yang mana? Faqata'a yadahu min mifsolil kaffi. Ya, sampai ini saja ternyata. Tidak perlu lebih sampai ke lengan. Tidak perlu sampai ke bahu. Tidak perlu. Cukup pergelangan tangannya saja. Nah, itu mentakyid ayat yang mutlak. Dan yang ketiga dari bayan tafsir adalah mentaksis ayat yang am, ayat yang umum. Contohnya seperti ayat An-Nisa 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di ayat ini menjelaskan tentang haknya seorang anak mendapatkan waris dari orang tuanya yang meninggal. Di auladikumnya itu ya. Nah, kemudian ada pengecualian, pentaksisan. Bagaimana pentaksisannya? Nah, kemudian hadis berbunyi wala yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. Tidak berhak menerima waris pembunuh dari yang dibunuh. Misalnya bapaknya mati karena dibunuh oleh anaknya. Nah, karena adanya pembunuhan atas orang tuanya, maka anak ini tidak berhak menerima waris. Padahal kan disebutkan anak itu berhak mendapatkan waris berdasarkan ayat An-Nisa 11. Tapi kalau dia membunuh, maka jatuhlah pengecualiannya. Termasuk juga hadis yang mengatakan la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang anak yang murtad itu tidak berhak menerima waris dari orang tuanya yang muslim. Atau sebaliknya, anaknya yang masuk Islam, maka dia tidak berhak menerima waris dari orang tuanya yang kafir. Jadi pola hubungan anak orang tua itu bisa putus gara-gara adanya kemurtadan atau pembunuhan. Ini yang disebut dalam Islam dengan mawani'ul irsi, halangan mendapatkan warisan. Jadi itu ya ditaksis oleh ditaksis oleh hadis menjadi ayat yang am. Itu yang ketiga dari bayanut tafsir. Nah, yang berikutnya yang ketiga dari fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah bayanut tasyri', yaitu hadis yang berfungsi membuat hukum syariat yang tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ini banyak sekali ya hadis-hadisnya. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hukum atas sesuatu perbuatan yang di dalam Al-Qur'an tidak ada aturannya. Saya ambil contoh hadis tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Nih. Di Al-Qur'an tidak ada aturan tentang zakat fitrah. Yang ada cuma apa? Kewajiban membayar zakat. Aqimus sholata wa atuz zakata. Itu aja. Tidak ada wa atuz zakatal fitrati. Tidak ada. Adanya hanya atuz zakat. Nah, kemudian Nabi datang membuat aturan baru bahwa orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia diwajibkan membayar zakat sampai terbitnya fajar di hari raya Idul Fitri. Itu kewajibannya. Dan itu tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Nah, itulah fungsi hadis sebagai bayanut tasyri'. Dan yang terakhir adalah bayanun naskhi. Hadis berfungsi menghapus atau mengganti ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayatnya tetap ada sampai sekarang, tapi penerapannya sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus oleh hadis. Contohnya seperti ayat Al-Baqarah 180.
Di sini ada ketentuan bahwa orang yang mau meninggal maka dia harus berwasiat kepada keluarganya, kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Artinya orang yang mau meninggal itu boleh berwasiat kepada ahli warisnya. Dan nanti setelah dia meninggal, ya dia ahli warisnya juga berhak mendapatkan waris. Jadi double ya. Satu dapat waris dari statusnya sebagai ahli waris, dua dia dapat wasiat berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh orang yang mau meninggal. Nah di zaman itu masih boleh double, bisa dapat dua. Tapi begitu datang hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, maka saat itu juga aturan tentang ahli waris yang berhak mendapatkan dua, satu waris dan dua wasiat itu tidak berlaku lagi. Dihapus oleh hadis Nabi la wasiyata li warisin. Jadi naskul Quran bil hadis, menasah Quran dengan hadis. Itu ada. Nah, itulah 4 fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Baik. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tema kali ini, yaitu fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Silakan, saya persilahkan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Adakah? Dari kelas S, A, B, sampai C, yang paling aktif itu kelas A ini. Saya kasih tahu aja ini. Ada beberapa orang bertanya itu. Kalau yang C ini udah tahu ini. Gimana ini? Saya tidak tahu. Atau mungkin sudah paham semua ya. Tidak ada ya? Ada yang mau tanya ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan tugas. Nah, saya informasikan. Untuk tugas kali ini, saya akan berikan dalam bentuk kalian harus membuat video hafalan. Ya, video hafalan. Artinya, kalian wajib menghafalkan sesuatu dan kemudian kalian videokan sendiri. Kalian sendiri video. Beraksi di video kalian sendiri, ya. Apa yang divideokan? Oke, lihat nih. Yang harus kalian videokan itu kembali ke modul, coba lihat. Ya. Jadi yang harus dihafalkan adalah kalian hafalkan ini. Bayanut takrir, bayanut tafsir, bayanut tasyri, dan bayanut naskhi. Dari awal sampai akhir. Jadi ini nanti dibaca ya. Dihafalkan ini. Pengertiannya apa? Bayanut takrir. Contohnya apa? Kemudian bayanut tafsir apa? Contohnya apa? Semuanya itu. Ya, bayan tafsir ada 3 ya. Kemudian yang ketiga, bayan tasyri itu apa? Contohnya apa? Dijelaskan. Kemudian yang terakhir, bayanun naskhi. Pengertiannya apa? Contohnya apa? Nah, itu kalian hafalkan. Ya. Dan ketika kalian hafalkan, ketika kalian memvideokan hafalan ini, caranya kalian harus tutup mata. Kayak begini nih contohnya nih. Nih, saya kasih contoh ya. Saya pejamkan mata ini dan saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. 4 fungsi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut takrir. Yaitu hadis berfungsi memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya hadis ayat. Idzakum ya ayyuhalladzina amanu idzakum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadis ini bicara, ayat ini bicara tentang tata cara wudhu. Nah, kemudian datang hadis yang memperkuat, yaitu yang berbunyi la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddoa.
Kemudian yang kedua adalah bayanu tafsir, yaitu hadis yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal, bersifat mutlak, dan bersifat am. Nah, hadis berfungsi memerinci ayat yang bersifat mujmal. Contohnya, ayat tentang waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirinci oleh hadis dan berbunyi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua, hadis berfungsi mentakyid ayat yang mutlak. Contohnya ayat as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa mimma kasaba nakala minallah. Ayat ini bicara tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Kemudian datang hadis yang mentakyid ayat yang mutlak ini dengan hadis yang berbunyi utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisarikin faqata ayadahu mim mifsalil kafi. Jadi yang dipotong adalah kedua pergelangan tangan. Dan yang terakhir adalah hadis mentaksis ayat yang am, di mana ayatnya misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, dan kemudian ayatnya ditaksis oleh hadis yang berbunyi la yarisul qatilu minal maqtuli syai'an, atau hadis la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Yang ketiga dari fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayanu tasyri', yaitu hadis yang berfungsi membuat hukum baru, hukum syariat baru yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Contohnya tentang hadis kewajiban membayar zakat fitrah. Yang ketiga, yang keempat adalah hadis berfungsi sebagai bayanu naskhi, yaitu hadis yang menghapus ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya tentang ayat Al-Baqarah 180 tentang wasiat. Kemudian hadisnya menghapus, yaitu berbunyi la wasiyata liwarisin. Gitu ya. Pejamkan mata dan direkam di video kalian masing-masing. Dan nanti videonya dikirimkan di menu tugas kelas atau menu assignment kalau kalian pakai versi bahasa Inggris di Google Classroom. Dengan batasan waktu sampai tanggal 1 Maret 2022 jam 9 pagi. Jadi kalau jam 9:10 sudah tidak bisa. Maka perhatikan jam batas waktunya. Jelas ya? Atau ada Jelas, Pak. yang menanyakan? Jelas. Jelas ya? Boleh dikirim nggak Pak? Hah? PPT-nya Pak. Ya nanti, Dikirim itunya Pak. ya nanti saya kirim, sabarlah satu-satu. Nanti kan dia sendiri di Google Classroom. Saya akan kirimkan. Iya Pak. Dan Terima kasih perhatikan Pak. nanti ketika mengirim video, saya tidak menerima video di luar tugas kelas. Jadi harus dikirim di tugas kelas. Kalau misalnya ada yang mengirim lewat WA, langsung saya hapus. Saya tidak menerima. Saya anggap saya tidak lihat dan tidak mengerjakan berarti. Kalau ada yang mengirim lewat Google Classroom yang bukan di tugas kelas juga saya tolak. Jadi harus dipastikan harus lewat tugas kelas. Seperti kemarin ya, tugas kelas untuk tugas yang pertama itu sudah masuk. Tapi saya enggak tahu di kelas C ini ada enggak yang enggak ngumpulin tugas kelas yang pertama kemarin. Enggak tahu saya. Jadi harus disiplin ya mulai dari sekarang ya. Jangan Iya, Pak. sampai tidak ada kedisiplinannya. Kuncinya di situ. Baik, saya kira cukup. Kenapa? Ada apa lagi? Kalau misalkan ada kendala di Google Classroom-nya Pak, misalkan apa gitu ada kendala, itu bertanyanya lewat apa ya Pak ya? Kendala apa? Bertanya ke Bapaknya gitu. Misalnya kendala apa? Iya misalkan ada kendala Hah? atau apa? Takutnya nggak bisa kekirim gitu Pak, takutnya. Misal Terus coba. ada kendala Pak. Kan 1 minggu ya. 1 minggu Iya ya Pak. tugasnya. Ya kerjakan terus. Maksudnya kalau misalnya ada kendala sinyal, ya tunggu sampai sinyal bagus.
Artinya kalian rekam dulu videonya. Nanti kalau sudah cari waktu yang pas, kayaknya sinyalnya bagusnya kalau jam 7 pagi deh, masih sepi, belum rame. Ya udah, jam 7 dikirimkan. Atau kalian bisa geser ke tempat yang sinyalnya bagus, misalnya di Kota Serang itu bagus semua ya. Di kampus itu juga bagus. Coba. Cuma satu tempat saja yang dicoba, harus mencoba tempat-tempat yang lain. Itu ya. Tetap ada usaha, dan kalau tidak ada usaha ya berarti kalian tidak punya semangat. Baik, ada lagi? Sudah? Pak, itu harus matanya harus tertutup ya. Iya, dong kan sudah kasih contoh. Matanya. Tidak boleh. Kalau matanya kebuka gitu boleh kan, Pak? Tidak boleh. Kalau misalnya terbuka kan berarti tidak mengikuti ketentuan bahwa ini hafalan. Itu kayaknya membaca kalau dibuka matanya. Jadi saya kurangi nilainya. Kalau misalnya ketahuan di dalam video matanya tidak tertutup atau terbuka, nah berarti saya kurangi nilainya. Yang nanti mestinya dapat nilai 95, saya kurangi jadi 50 itu. Karena tidak ikuti ketentuan. Saya kurangi. Gitu ya. Harus tertutup matanya. Untuk menjaga kredibilitas. Benar-benar menghafal, bukan membaca. Gitu. Oke ya, sudah ya. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.